Ada kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emi, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2 KK, mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Dosen pengampu Dr. Julius Thomas Bilo, MTH. Saya mahasiswi STT Setia Jakarta. Kemudian kita akan masuk di dalam materi yang pertama, realisme dan naturalisme. Apa sih itu realisme dan naturalisme? Realisme adalah filsafat yang mengandung tentang realitas atau dunia nyata yang benar-benar ada secara independen atau persepsi manusia secara pikiran atau keadaan yang benar-benar ada di dunia ini. Artinya, objek-objek di dunia nyata tetap ada, meskipun tidak dipersepsi oleh manusia. Tokoh dalam realisme. Yang pertama, Bertrand Russell. Yang kedua, John Locke. Yang ketiga, Francis Bacon. Yang keempat, Aristoteles. Yang kelima, Thomas Aquinas. Firman Tuhan juga sudah jelas mengajarkan kita tentang kebenaran. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai anak pendidik yang memiliki iman. Kita harus percaya bahwa Kristus adalah sumber jalan keluar bagi umat Kristiani untuk memiliki karakter yang baik di dalam pendidikan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian kita akan masuk di dalam pengertian naturalisme. Apa sih itu naturalisme? Naturalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa alam semesta ada dalam satu-satunya realitas yang ada dalam segala sesuatu dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam tanpa perlu melibatkan unsur spiritual atau alam semesta. Kemudian, naturalisme menekankan bahwa manusia dan seluruh fenomena di dunia merupakan bagian dari alam dan dapat dipahami melalui observasi. Contoh di dalam observasi itu seperti kita meneliti sebuah gedung. Contohnya saya mengambil contoh dalam gedung tenaga dalam pendidikan keperawatan. Seperti yang pertama, kantor guru, yang kedua, laboratorium, yang ketiga, menekankan bahwa manusia dan seluruh fenomena di dunia merupakan bagian dari alam dan dapat dipahami masih. Contohnya saya mengambil dalam observasi seperti gedung keperawatan. Dalam penelitian saya mengambil contoh seperti ruang kelas, kantor guru, dan ruang laboratorium. Adapun juga dalam pengalaman yang kita dapat seperti pengalaman sebelum memulai aktivitas perkuliahan kita, saya mengambil pengalaman dalam berdoa sebelum memulai perkuliahan kita. Adapun naturalisme dalam tenaga pendidikan, dalam konteks pendidikan, yang pertama itu belajar melalui pengalaman langsung. Contohnya kita belajar di dalam kelas, memiliki penjelasan secara langsung. Yang kedua, pendidikan yang selaras dengan perkembangan alami anak. Contohnya itu dalam perkembangan anak itu, contohnya anak berpikir secara kritis dan aktif. Yang kedua itu guru sebagai konteks fasilitator. Kalau guru itu berarti mengarahkan bahwa guru memiliki bimbingan atau memberi arahan sebagai tenaga pendidikan yang aktif dan selaras. Adapun contoh pemandangan alam di dalam hidup kita sebagai manusia itu seperti udara yang sejuk, angin yang segar, supaya kita terlihat segar dan fresh. Yang kedua, pemandangan yang hijau penuh dengan rumput-rumput seperti di sekeliling saya ini. Yang ketiga, langit yang biru jernih serta awan yang begitu menyenangkan. Apa terima dulu? Firman Tuhan juga sudah jelas menguatkan kita tentang arti kebenaran. Seperti firman Tuhan berbunyi terdapat di dalam Amsal 22 ayat 7. Takut akan Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas menguatkan kita tentang arti kebenaran. Seperti firman Tuhan yang berbunyi pada
Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang artinya bahwa kita harus memiliki teladan yang berkarakter Kristus. Kita sebagai umat atau sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sifat atau karakter yang berkarakter Kristus. Kita harus memiliki teladan, baik itu secara Kan mah. yang pertama itu apa itu realisme? Realisme adalah aliran filsafat yang realitas dan kenyataan. Yang kedua, apa itu naturalisme? Naturalisme adalah filsafat yang berpandang pada pola pikir manusia serta alam, kualitas dan segala hal termasuk manusia, pikiran serta pengetahuan. Dan yang ketiga, bagaimana pendekatan realisme dan naturalisme? Mereka memiliki hubungan yang merupakan dari alam dan juga melalui observasi, pengetahuan, dan metode ilmiah. Demikian video yang saya buat, kiranya dapat memberkati kita semua. Jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Mari kita belajar bersama-sama. Saya memiliki satu pantun untuk kita semua, untuk teman-teman saya dan Bapak. Pantunnya, awan putih beranak pelan, ketiup angin, lagi